Tuhan, tapi kita sebagai manusia kan harus tetap berusaha. Berikut ulasannya, versi on the spot. Tulang manusia buatan yang sama seperti tulang aslinya. Operasi tulang yang patah atau pecah biasanya akan digantikan oleh tulang sintetis atau metal sebagai penyangga tulang yang patah. Dan tulang buatan ini tidak akan bisa berkembang dan menyatu dengan tulang asli kita. Namun sebuah perusahaan di New York, Amerika berhasil mengatasi masalah tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan selama 14 tahun berhasil membuat tulang buatan yang dapat tumbuh seperti tulang manusia pada umumnya. Sebelum operasi penyambungan tulang dilakukan, tulang buatan yang akan digunakan ditanamkan sel induk dari pasien itu sendiri. Penanaman sel induk ini berguna sebagai pengikat jaringan yang ada di tulang buatan dengan tulang asli sang pasien. Jaringan yang ada di tulang buatan tersebut akan menyatu dengan jaringan pada tubuh pasien. Hal ini membuat proses penyembuhan dan regenerasi jaringan dan tulang dapat dilakukan secara alami karena tubuh menerima tulang buatan tersebut seperti bagian tubuh sendiri. Hasil penemuan ini berhasil membuat pasien seolah tidak pernah mengalami operasi patah dan sambung tulang loh. Sayur yang berubah menjadi jantung manusia. Bayam dikenal sebagai makanan yang baik untuk mencegah anemia karena kaya akan zat besi. Tapi siapa sangka jika ternyata bayam juga dapat mengganti jaringan jantungnya rusak loh. Sebuah penelitian dari Worcester Polytechnic Institute, Amerika Serikat berhasil menemukan bahwa suatu hari bayam bisa menjadi jantung manusia. Selain kandungan zat besi, struktur selulosa yang ada pada daun bayam mirip dengan pembuluh darah pada jantung manusia. Walau belum diketahui secara pasti jaringan dari daun bayam ini akan aman untuk digunakan oleh manusia, pengembangan dan penelitian lebih lanjut masih terus dilakukan. Bisa jadi beberapa tahun lagi sudah berhasil diciptakan jantung tiruan dari tumbuhan lainnya ya. Kloset yang menjadi aset masa depan. Umumnya alat tes kesehatan berbentuk seperti termometer atau jarum suntik. Tapi pernahkah pemirsa bayangkan alat tes kesehatan berbentuk toilet? Ya, tak perlu jauh-jauh ke rumah sakit untuk mengecek penyakit. Sekarang ada toilet yang bisa memeriksa penyakit. Toilet buatan Universitas Stanford ini akan menganalisa penyakit dengan sensor pendeteksi gerakan berteknologi tinggi. Kotoran yang dikeluarkan akan diubah menjadi algoritma. Kemudian, sel darah putih dan level protein di dalamnya akan menentukan apakah pengguna sedang sakit atau sehat. Toilet ini bisa menganalisis banyak penyakit, mulai dari kandung kemih, kanker, diabetes, hingga gagal ginjal. Untuk membedakan setiap pasiennya, toilet menyediakan sidik jari. Dan selain sidik jari, toilet juga bisa membedakan pasiennya dari pola kotorannya. Bisa cek kesehatan tiap hari nih kalau punya toilet ini. Rame-rame narsis biar sehat. Siapa di sini yang suka selfie? Gak hanya buat ambil gambar, selfie zaman sekarang juga bisa mendeteksi penyakit kanker pankreas loh. Terinspirasi dari banyak yang menggemari selfie, tim riset dari Universitas Washington mengembangkan sebuah kamera canggih yang bisa mendeteksi kanker pankreas. Mereka menyebutnya Billy Screen. Gejala awal dari kanker pankreas sendiri adalah penyakit kuning, yaitu penumpukan bilirubin dalam darah yang menyebabkan perubahan pada warna kulit dan mata. Dan hebatnya, sebelum perubahan warna itu terlihat oleh mata telanjang, aplikasi ini akan mendeteksinya lebih dini, sehingga pasien bisa mendapat penanganan lebih cepat. Aplikasi ini menggunakan cara kerja komputer untuk menghitung warna berdasarkan panjang gelombang cahaya yang tercermin. Kanker pankreas akan terdeteksi dari tingkat bilirubin dari foto yang terekam. Wah, seru banget ya. Bisa selfie, dapat bonus cek kesehatan. Sensor rahasia dari dalam tubuh. Penggunaan sensor untuk kehidupan sehari-hari sudah tak asing lagi. Mulai kunci membuka layar ponsel,
memindai sidik jari, hingga mendeteksi suhu, seperti dalam upaya pencegahan virus COVID-19. Kini penyakit pun bisa dideteksi hanya dengan sensor juga. Para peneliti dari Washington State University berhasil menciptakan sebuah sensor bertenaga biofuel di dunia. Meski berukuran mini, sensor ini jago mendeteksi, mencegah, hingga melakukan diagnosa penyakit. Agar dapat berfungsi, sensor akan ditanam sebagai implan di dalam tubuh, seperti di bawah kulit. Pemirsa tak perlu khawatir akan daya tahan sensornya, karena sensor super canggih ini menjadikan glukosa dalam tubuh sebagai bahan bakarnya. Jadi, kesehatan Anda akan terus terawasi oleh sensor ini selama 24 jam lamanya. Wah, sudah seperti punya dokter pribadi ya. Metode cuci darah lewat perut. Seseorang yang mengidap penyakit gagal ginjal biasanya harus rutin menjalani proses cuci darah. Hal ini dikarenakan pada organ ginjal mereka tidak dapat melakukan fungsinya dengan normal. Akibatnya, zat-zat sisa metabolisme akan menumpuk dan menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh. Maka dari itu, pengidap gagal ginjal harus melakukan cuci darah untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dalam darah. Hemodialisis adalah langkah cuci darah yang paling banyak dikenal dengan menggunakan mesin khusus. Namun kini salah satu rumah sakit ternama di Indonesia memiliki metode cuci darah melalui perut yang dikenal dengan CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. CAPD dilakukan dengan memasang selang pada rongga perut. Selang ini kemudian dibiarkan berada di dalamnya agar proses CAPD dapat berjalan dengan sendirinya. Bila dibandingkan dengan hemodialisis, CAPD memiliki beberapa kelebihan, yaitu biaya lebih murah dan bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Pemirsa, banyak orang bermimpi untuk tinggal di kota demi mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Namun tak sedikit juga warga perkotaan bermimpi tinggal di desa karena sudah bosan dan stres dengan hiruk-pikuk perkotaan. Kemacetan yang gak ada obatnya, ditambah polusi udara yang sudah semakin parah, seakan merenggut nyawa secara diam-diam.